Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Fa nuwasil kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin setelah Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan hadis al-iftiraq, bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat. Jadi tinggal 72. 72 ini terancam neraka. Dan beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara mereka ada yang munafik. Yang di antara 72 ini ada yang munafik dan menyembunyikan nifaq al-i'tiqadi, kafir. Sebagian lagi tidak. Tinggal dilihat nanti apa perkara yang mereka selisihi. Apakah sampai pada tingkat kekufuran, kesyirikan, dan apakah telah ditegakkan hujjah kepada mereka. Maka apabila menyelisihi ahli sunnah, yang 72 ini menyelisihi ahli sunnah, kemudian pada perkara yang mengandung kekufuran, kesyirikan, dan perkara tersebut telah ditegakkan hujjah bagi mereka secara individu, ini yang dikatakan takfir muayyan, maka mereka kafir. Adapun secara umum, secara kelompok seperti Jahmiyah, para ulama telah mengkafirkan mereka, tidak dimasukkan lagi ke dalam kategori yang 72. Artinya Ahlus Sunnah dikeluarkan dari 73. Nah, tinggal firqah-firqah yang lain seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, walaupun sebenarnya hakikat dari ucapan Asy'ariyah dan Maturidiyah seperti ucapan Jahmiyah, karena orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah pun apabila jatuh pada perkara yang perkara tersebut mengandung kekufuran dan kesyirikan dan telah ditegakkan hujjah kepadanya dan hilang syubhat dan seterusnya, maka dia individunya kafir. Nah, kemudian ucapan Al-Imam Al-Barbahari ketika menyebutkan fakana al-amru mustaqiman hatta at-tabaqah ar-rabi'ah, maka seluruh urusan pada saat itu masih langgeng, masih lurus sampai pada tabaqah yang keempat, tingkatan keempat, generasi keempat, fi khilafati Bani Fulan. Yang dimaksud dengan Bani Fulan, khilafah siapa? Bani Al-Abbas. Bani Al-Abbas, Umayyah sudah selesai. Maka masuk Bani Al-Abbas. Nah, tepatnya di masa Ma'mun. Tepatnya di masa siapa? Al-Ma'mun. Taib, Bani Al-Abbas ini silahkan catatkan. Yang pertama, Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, dari 132 sampai 136 Hijri. InsyaAllah Bani Umayyah kapan-kapan kita bahas, karena ini bertepatan pada pembahasannya. Kemudian setelahnya Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Laqabnya ini penting kita ingat, supaya ketika para ulama menuliskan di kitab mereka hanya menyebutkan laqab, tidak menyebutkan nama lengkap. Al-Mansur, ini dikenal dengan Al-Mansur, dari 136 sampai 158. Kemudian setelahnya Abu Abdullah Muhammad Al-Mansur, yang dikenal dengan Al-Mahdi, julukannya Al-Mahdi. Atau tulis saja julukannya, enggak apa-apa, biar cepat. Kalau enggak enggak sempat menulis nama lengkap, tulis julukan, enggak masalah, jangan tinggalkan dua-dua.
dari 158 sampai 169. Kemudian setelahnya Abu Muhammad Musa ibni Al-Mahdi, dikatakan atau julukannya Al-Hadi. Julukannya Al-Hadi dari 169 sampai 170. Kemudian setelahnya Abu Ja'far Harun ibn al-Mahdi atau yang dikenal julukannya Ar-Rashid. Dikenal julukannya Ar-Rashid. 170 sampai 193 Hijri. Kemudian khalifah setelahnya Abu Abdullah Muhammad ibn Rashid Al-Amin julukannya. Julukannya Al-Amin. 193 sampai 198. Kemudian ini dia, mulai rusaknya itu di fase ini. Abul Abbas Abdullah ibn Rashid yang dikenal dengan Al-Ma'mun. Abul Abbas Al-Ma'mun. Ini dia kenanya dia. Dari sinilah rusaknya fase kejayaan Islam. Kemudian setelahnya Abu Ishaq Muhammad ibn Rashid Al-Mu'tasim Billah. Setelahnya, setelah Ma'mun Al-Mu'tasim Billah. 218 sampai 227. Kemudian setelahnya anaknya Al-Mu'tasim Al-Wathiq Billah, namanya Abu Ja'far Harun bin Al-Mu'tasim. Namanya Abu Ja'far Harun bin Al-Mu'tasim. Julukannya Al-Wathiq Billah. Di sini agak bagus, sudah mulai hilang pemahaman-pemahaman Jahmiyah. Kemudian Abul Fadl Ja'far ibni Al-Mu'tasim. Abul Fadl Ja'far bin Al-Mu'tasim atau julukannya Al-Mutawakkil 'ala Allah. Subhanallah. Al-Mutawakkil 'ala Allah. Ini julukannya. Dari 232 sampai 247. Ini khilafah Al-Abbasiyah yang pertama. Yang kedua kapan-kapan dibahas, karena panjang. Dan beliau Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bani Fulan tepatnya di khilafah Al-Ma'mun. Di khilafah Al-Ma'mun. Siapa tadi namanya? Abul Abbas. Abdullah ibn Rashid. Abul Abbas Abdullah bin Ar-Rashid. Musibah itu terjadi di masa dia. Akan kita sebutkan nanti bagaimana prosesnya. Taib. Di masa Al-Ma'mun, ketika dia menjadi khalifah, maka dialah yang memunculkan dan membiarkan serta mendukung pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bukan hanya itu, bahkan Al-Ma'mun memberikan jabatan kepada para Mu'tazilah dan Jahmiyah. Bayangkan, yang dikasih jabatan siapa? Orang-orang Jahmiyah. Terjadilah fitnah yang sangat besar. Antum bayangkan sebuah pemerintahan, para pemerintahnya orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, menolak bahwa Allah itu dilihat pada hari kiamat, menolak sifat-sifat Allah, bahkan menyerang orang-orang yang tidak mengikuti pemahaman mereka. Subhanallah. Bukan kezaliman hanya dalam perkara dunia loh yang terjadi pada saat itu, tapi agama. Dan pada saat itu juga Imam Ahmad tidak memberontak pada Al-Ma'mun. Tidak memberontak, tidak sebagaimana yang dilakukan para sururi di zaman sekarang. Orang-orang Khawarij kontemporer di zaman sekarang. Baru kezaliman yang mungkin mereka anggap zalim hanya karena mereka tidak mendapatkan perkara-perkara dunia, langsung mereka murka, langsung mereka marah, langsung mau memberontak, udah ganti
Ini konsep Khawarij, bukan konsep Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah senantiasa untuk bersabar. Kata Nabi, satarawna atharatan, kalian akan melihat atharah, pilih kasih. Maka yang wajib bagi kalian apa kata Nabi? Addu ma alaikum, tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat, wasallallahu alladzi lakum, minta kepada Allah hak kalian. Nah, yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Jahmiyah lam yakunu zahirina illa bil masyriq. Orang-orang Jahmiyah belum muncul kecuali di bagian timur, tepatnya di daerah Irak, Asfahan, Iran, Irak itu satu daerah. Di daerah Asfahan, Bukhara, Naisabur, itu Iran sama Irak sekarang itu, dari situ muncul apa? Jahmiyah. Lakin qawa amruhum lamma mata ar-Rashid. Ketika mati ar-Rashid, ayahnya si Ma'mun, wa tawalla ibnuhu al-mulaqab bil Ma'mun bil Masyriq, sehingga yang menjadi penerus siapa? Al-Ma'mun, anaknya, di Masyriq, artinya di timur. Wa talaqqa an haula'i ma talaqqahu, dan dia mengambil akidah dari para Jahmiyah. Thumma lamma tawalla al-khilafah ijtama'a bi katsir min haula'. Kemudian setelah dia menjabat menjadi khalifah Ma'mun, dia berkumpul dengan para Jahmiyah. Wa da'a ila qawlihim fi akhir umrihi, bahkan mengajak manusia mendakwahkan pemahaman Jahmiyah khususnya di akhir umurnya. Wa kataba wa huwa bithaghar biturtus ila naibihi, dan dia menulis risalah dari Turtus kepada panglimanya dia, penggantinya dia di Baghdad, Ishaq bin Ibrahim ibn Mus'ab. Ini manajernya dia atau panglimanya dia atau penggantinya dia atau asistennya dia. Dia menulis surat. Apa isi suratnya? Suratnya bahwa ia memerintahkan Mus'ab ini atau Ishaq bin Ibrahim ibn Mus'ab untuk mengajak manusia untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kataba kitaban yad'u an-nasa fihi ila an yaqulu Al-Quran makhluk. Dan hukum mengatakan Al-Quran makhluk apa? Kafir. Kafir apabila tegak hujjah tentunya. Falam yujibhu ahadun, enggak ada yang mau mengikuti seruan ini. Thumma kataba kitaban thaniyan, kemudian dia kirim lagi surat, ya'mur fihi bitaqyid man lam yujibhu wa irsaluhu ilaih. Allahu Akbar, lebih parah lagi. Siapa yang enggak mau ikut, yang enggak mengatakan Al-Quran makhluk, apa? Ikat dia. Udah mulai main serang fisik, diikat dan dibawa kepada Ma'mun. Udah pakai ancaman nih. Fa ajaba aktsaruhum, kemudian manusia pun apa? Setelah diancam mengatakan Al-Quran makhluk, kebanyakan mereka. Thumma qayyadu sab'ah lam yujibu, kemudian ada 7 orang yang diikat, enggak mau mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Fa ajaba minhum 5 ba'dal qaid, kemudian 5 orang mengatakan Al-Quran makhluk, mengikuti seruan ini. Karena udah enggak tahan diikat, udahlah kita katakan Al-Quran makhluk. Ini kata mereka. Wa baqiya isnani lam yujiba. Kemudian tinggal 2 orang tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Siapa itu? Al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Nuh. Catat ini. Ini sejarah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. 2 orang ini subhanallah tegar tidak mengatakan Al-Quran makhluk walaupun mereka diikat. Fa arsaluhuma ilaihi, maka dia pun diutus, yakni keduanya ini dikirim akhirnya kepada Ma'mun. Famata qabla an yasila ilaihi,
Kemudian apa? Makmunnya meninggal sebelum sampai kepada dia. Wa kana hadha sanah 18 wa 200. Nah, artinya apa? Inilah di antara fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, fitnah khalqil Quran. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata rahimahullah, wa tajidul Islam wal iman kullama zahara wa qawa kanat as-sunnah wa ahluha azhar wa aqwa. Dan kau dapatkan ketika Islam dan iman setiap kali kuat dan tampak, maka para ahlu sunnah pun akan kuat dan tampak. Wa in zahara syai'un minal kufri wan nifaq zaharat al-bid'ah bihasabi dzalik. Kalau di sebuah negeri muncul kekufuran, kenifakan, maka akan muncul bid'ah sesuai dengan munculnya kekufuran dan kenifakan. Mithlu daulah al-Mahdi, mithlu daulah al-Mahdi. Naam, kemudian war-Rashid wa nahwuhuma mimma kana yu'azzim al-Islam wal iman wa yaghzu a'da'ahu minal kuffari wal munafiqin. Di masa al-Mahdi dan di masa ar-Rashid, ayahnya Ma'mun kan gitu. Ini ayah Ma'mun dan kakeknya ar-Rashid al-Mahdi ini masih mengagungkan Islam, bahkan memerangi para kufar dan munafik. Runtuhnya kejayaan Islam itu atau masuknya pemikiran yang rusak itu di masa Ma'mun. Jelas. Kana ahlu sunnah fi tilkal ayyam aqwa wa akthar. Di masa Al-Mahdi dan Ar-Rashid, Islam dan sunnah itu sangat kuat dan banyak para pengikutnya. Wa ahlul bid'ah azal wa aqal. Dan ahlul bid'ah itu terhinakan, direndahkan dan sedikit para pengikutnya. Fa innal mahdiyya qatala minal munafiqin az-zanadiqah man la yuhsi adaduhu aw adadahu illa Allah. Allahu akbar. Bahkan Al-Mahdi, kakeknya Ma'mun, membunuh para munafik dan para zindiq dengan jumlah yang tak terhitung, yang hanya Allah yang mengetahui. War-Rashid kana katsir al-ghazw wal hajj. Begitu juga Ar-Rashid, ayahnya Ma'mun, itu apa? Banyak melakukan peperangan kepada para kufar. Nah, dan haji. وذلك أنه لما انتشرت دولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الفتنة ها هنا. Nah, ketika tersebarnya kuatnya daulah Abbasiyah dan banyaknya para penolong di situ dari kalangan Ahlul Masyriq dan A'ajim dan kelompok-kelompok yang disifatkan oleh Nabi, sesungguhnya fitnah terjadi di sini, hahuna, kata Nabi, yakni di sisinya Ma'mun. Zahara hina idzin katsirun minal bid'ah, maka muncullah mulai kebid'ahan secara gamblang dan nyata. Lihat kata beliau, wa urribat aidan idzak ta'ifatun min kutubi al-a'ajim minal majus wal furs. Dan diterjemahkanlah pada saat itu kitab-kitab orang-orang ajam dari kalangan Yunani, Majusi, Persia dengan berbahasa apa? Dengan berbahasa Persia, bahasa Yunani dan seterusnya. Was-Sabi'in war-Rum, dan kaum Sabi'in, kaum kufar dan Rum dan Roma. Wal musyrikin al-Hunud, dan orang-orang musyrik dari kalangan India, orang-orang India dari kalangan filsafat. Mereka punya kitab. Bayangkan di India ada pemahaman-pemahaman filsafat. Wa kana al-Mahdi min khiyari khulafa Bani al-Abbas. Lihat, ini tazkiyah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Mahdi, kakeknya Ma'mun, itu di antara khalifah terbaik dari kalangan Bani al-Abbas. Wa ahsanuhum imanan wa adlan wa judan, dan yang paling baik keimanannya, paling sempurna keadilannya dan kedermawanannya. Fasara yattabi'u al-munafiqin az-zanadiqah kadzalik. Naam, atau yatatabba
al-munafiqin az-zanadiqah kadzalik. Begitu juga dia memperhatikan siapa saja yang zindiq, munafik, dia perangi. Wa fi daulati Abil Abbas Al-Ma'mun. Nah, ketika di negeri di mana Abul Abbas Al-Ma'mun ini menjabat, zahara Al-Khurramiyah, muncullah firqah namanya Al-Khurramiyah. Ini firqah batiniyah, firqah kafir yang mengatakan bahwa dalil-dalil itu ada zahir, ada batin. Yang zahir yang diketahui awam, yang batin diketahui oleh mereka. Jelas, firqah namanya Al-Khurramiyah. Wa nahwuhum minal munafiqin, atau yang semisal dengan mereka dari kalangan munafik. Wa urriba min kutubil awail al-majlubah min biladir Rum, dan diterjemahkanlah, itu makna urriba, artinya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dari kitab-kitab yang diambil dari negeri Roma, dari Yunani maksudnya, Rum. Ma intashara bisababihi maqalatus sabiin, yang dengan itu tersebarlah pemahaman-pemahaman sesat dari pemahaman falsafah. Warasala mulukal musyrikin minal Hind wa nahwahum hatta sara bainahu wa bainahum mawaddah. Dan dia pun melakukan kontak, yakni Ma'mun melakukan apa? Hubungan dengan para musyrikin dari kalangan orang-orang India, sehingga muncullah kedekatan, kecintaan kepada mereka. Falamma zahara ma zahar min al-kufr wan nifaq fil muslimin. Nah, ketika muncul dari kekufuran, kenifakan di tengah-tengah kaum muslimin, wa qawiya ma qawiya min halil musyrikin wa ahlil kitab, dan kuatlah keadaan kaum musyrikin dan dari kalangan ahlul kitab, kana min athari dhalik ma zahara min istila'il jahmiyah wal rafidah wa ghairihi min ahli ad-dhullal wa taqrib as-sa'ibah as-sabi'ah wa nahwihim min al-mutafalsifah. Efeknya apa? Efeknya para Jahmiyah, Syiah, Rafidah dan para firqah yang sesat muncul kuat dan memiliki suara. Wa dzalika bi naw'i ra'yin yahsibuhu sahibuhu aqlan wa adlan. Nah, yang di mana itu sesuatu yang dianggap yang baik, bahwa pemahaman-pemahaman ini dianggap sesuatu yang adil, yang baik, yang sesuai dengan akal. Ini pemahaman filsafat dianggap sesuatu yang paling sesuai dengan akal. Wa taqrib as-sabi'ah wa nahwihim min taib. Wa innama huwa jahlun wa zulmun. Padahal ilmu-ilmu yang datang dari kuffar, dari Yunani, dari Persia, Majusi, Rafidah, Hindia, ini apa? Hakikatnya kejahilan dan kezaliman. Idh at-taswiyah bainal mu'min wal munafiq, yang dimana ada konsep menyamakan antara mukmin dan munafik, wal muslim wal kafir, yakni muslim dan kafir, a'zamul zulm, ini sebesar-besar kezaliman, wa talabul huda inda ahli dhulal a'zamul jahl, dan mencari hidayah, petunjuk, akan tetapi bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat, bahkan di sisi ahlul bid'ah, bahkan ahlul kufur dan nifaq, ini adalah sebesar-besar kezaliman. Fatawallada min dzalika mihnatul jahmiyah, sehingga lahirlah musibah dari kalangan Jahmiyah, artinya mereka menyerang kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah, hatta imtahanatil ummah binafyi sifati wat takdzib bi kalamillah, sampai umat ini apa? Dipaksa, yakni terjadi musibah yang besar pada agama, dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, menolak sifat Allah. Nah, seperti mengatakan bahwa Allah tidak dilihat pada hari kiamat, wa ru'yatihi. Wa jara min mihnatil imami Ahmad wa ghairihi ma jara mimma yatulu wasfuhu. Maka terjadilah fitnah yang besar pada saat itu, di mana Imam Ahmad rahimahullah dicambuk, diikat, dicambuk, penjarakan, ikat, cambuk, penjarakan, ikat, cambuk, penjarakan, bolak-balik. Kata beliau, yakni menceritakannya sangat panjang, kata beliau. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, "Tsumma ba'da inqarada akabir at-tabi'in." Setelah wafatnya seluruh para kibarut tabi'in,
ظهرت الجهمية ثم لما عربت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم. Maka muncullah pemahaman Jahmiyah. Diterjemahkanlah apa? Kitab-kitab Faris, Persia, Romawi, Yunani dan seterusnya. Maka muncullah menyerupai orang-orang, pemahaman dengan konsep menyerupai orang-orang Persia dan Romawi. Tasyabbuh pada pemikiran. Jadi subhanallah, menjajah sebuah negeri itu yang paling mudah bukan langsung menyerang fisik mereka, tapi menjajah pemikiran. Menjajah apa? Pemikiran. Makanya kaum muslimin tidaklah kuat kecuali mereka kembali pada agama mereka. Silahkan baca sunnah Nabi, kutub para ulama telah menjelaskan segala sesuatu. Itulah yang terjadi di zaman sekarang. Merubah konsep kaum muslimin, menganggap bahwa orang-orang kufar itu lebih apa? Lebih maju, lebih modern, lebih layak untuk diikuti. Kalau kita mau mengikuti Islam dianggap apa? Aduh, terbelakang, malu. Ada rasa malu. Maka ini apa? Musibah terbesar pada umat Islam. Ketika kaum muslimin merasa malu terhadap apa? Agamanya sendiri. Banyak enggak kayak gitu? Allahul musta'an. Kemudian kata beliau, wa kutubul Hind intaqalat bitawassut al-Furs ila al-muslimin. Begitu juga dengan kitab-kitab orang India. Karena dekat India, Pakistan, Iran, Irak. Itu satu apa? Satu rumpun, enggak ada apanya, enggak ada laut yang memisahkan, berjalan sudah sampai. Maka kitab-kitab India pun diterjemahkan. Tentunya kitab yang rusak, tentunya bukan kitab hadis, bukan kitab ilmu syar'i, la. Maksud dengan kitab di sini kitab India yang rusak pemahamannya. Maka diterjemahkanlah melalui siapa? Para Persia, Furs, kepada kaum muslimin. Wa kutubul Yunan intaqalat bitawassut ar-Rum. Lihat, kitab-kitab Yunani masuk ke dalam kaum muslimin melalui siapa? Romawi. India tadi apa? Paris, Persia, kitab-kitab India, kemudian kitab-kitab Yunani melalui Roma. Ilal muslimin fa zaharat al-malahidah al-batiniyah. Maka muncullah para ateis, al-malahidah, orang-orang yang menentang agama dan memiliki keyakinan bahwa agama itu ada zahir dan ada batin. Nah, maksudnya agama dengan konsep Islam itu mereka tidak mengakui. Alladzina rakibu madhhabahum min qaulil majus atau alladzina rakkabu madhhabahum min qaulil majus wal Yunan, yang di mana mereka membangun pemahaman mereka itu di atas pemahaman Majusi dan Yunani. Allahu akbar. Pemahaman Majusi kemudian dimix dengan pemahaman filsafat Yunani. Inilah yang lahir. Ma'ama azharuhu min at-tashayyu', ditambah lagi apa? Syiah lagi. Udah Syiah, kemudian pemahaman Yunani, kemudian pemahaman Majusi. Subhanallah. Wa kanat qaramitah al-Bahrain a'zam ta'tilan wa kufra. Maka pada saat itu orang-orang qaramitah al-Bahrain adalah orang-orang yang paling kencang menolak sifat Allah dan paling kufur kepada Allah. Sampai antum ingat di zaman di mana Hajarul Aswad mereka ambil dari Ka'bah dan mereka membunuh para hujjaj, orang-orang yang haji. Ini di tangan Qaramitah. Enggak pernah dengar sejarahnya. Ini berbahaya mereka. Mereka menganggap di luar mereka kufar, yang tidak mengikuti pemahaman mereka kafir. Mereka bunuh, memang serangan fisik. Mereka ambil apa? Hajarul Aswad. Mereka bawa ke kampung mereka. Nah, kufruhum min jinsi kufru Fir'aun bal syarru minhu. Lihat kata Ibnu Taimiyah, kekufuran mereka satu jenis dengan kufurnya Fir'aun, bahkan lebih parah. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa annahu ba'da dhalika awakhir al-mi'ah ats-tsaniyah wa qablaha wa ba'daha ujtulibat kutubul Yunan wa ghairuhum min ar-Rum min bilad an-Nasara wa 'urribat wa intasharat madhhab mubaddilah as-sabi'ah mithl Aristo wa Dhawih atau Dhawih. Naam.
Kemudian di akhir fase kedua, yakni 200 ke atas dan setelahnya, setelah diambil kitab-kitab apa? Yunani dari kalangan Romawi dan tersebar, yang dimana Ma'mun ini memang menyerukan supaya manusia mencari kitab-kitab apa saja, sampai dia memberikan apa? Ganjaran. Siapa yang mendatangkan kitab yang belum pernah dimasukkan ke maktabah ini, dikasih emas seberat kitab yang dia datangkan. Apa enggak berlomba-lomba orang memasukkan kitab dari kalangan kufar yang belum ada di maktabah, belum ada, cari kitab baru, kitab Yunani, kitab kufar, apa saja datangkan. Apa ganjarannya? Emas sebesar kitab yang kau datangkan. Dan kitab zaman dulu bukan kayak sekarang ini bagus-bagus di print, tebal, yakni satu lembar itu tulisannya besar, terbuat dari apa? Ada kulit, ada kertas yang bukan kertas kayak gini sekarang udah bagus. Nah, makanya zaman dahulu membawa kitab itu, nah, seperti yahmilu asfara, seperti unta membawa berat kitab tebal. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti siapa? Aristoteles dan orang-orang yang semisal dengan dia, Aflatun dan seterusnya. Zahara fi dzalika zaman al-Khurramiyah, maka muncullah di zaman itu firqah namanya Khurramiyah, wa huwa awwalul qaramithah al-batiniyah alladzina kanu fil batin ya'khuduna ba'd din as-sabiin al-mubaddalin. Maka mereka lah awal-awal qaramithah batiniyah yang dimana mereka mengambil sebagian agama Sabi'ah. Sabi'ah ini orang-orang yang menyembah bintang-bintang, yakni dari kalangan Yunan yang sudah dirusak-rusak. Wa ba'd dinil majus, bahkan sebagian agama Majusi. Naam, kama akhadhu an haula'i kalamahum fil aqli wan nafs, sebagaimana mereka mengambil pemahaman yang batil tentang konsep akal dan nafs. Wa akhadhu an haula'i kalamahum fin nuri wadh dhulumah. Jadi al-aqlu wan nafs ini adalah konsep filsafat. Kemudian an-nur wadh dhulumah, cahaya dan kegelapan, adalah konsep Majusi. Jelas, cahaya dan kegelapan adalah konsep Majusi. Makanya Majusi menyembah api. Wa kasaw dzalika ibarat wa tasarrafu fihi wa akhrajuhu ila al-muslimin. Kemudian mereka pun memoles pemahaman ini dengan lafaz-lafaz yang indah, dan mereka berusaha untuk memasukkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Wa kana min al-qaramithah al-batiniyah fil Islam ma kan. Nah, maka masuklah orang-orang qaramithah ke dalam Islam. Wa hum kanu yamiluna katsiran ila tariqati as-sabi'ati al-mubaddalin. Dan sungguh orang-orang qaramithah ini memang condong kepada pemahaman Sabi'ah, yakni para penyembah bintang-bintang. Wa fi zamanihim sunnifa ar-rasail ikhwan as-Safa, wa dzakara Ibnu Sina anna abahu kana min ahli da'watihim min ahli da'watil Masriyin minhum. Dan Ibnu Sina yakni menyebutkan bahwa ayahnya dahulu di antara orang-orang yang mendakwahkan konsep pemahaman itu. Jadi siapa saja yang punya pemahaman filsafat di zaman itu sangat diagungkan, sehingga orang-orang berlomba untuk menjadi ahlu filsafat. Wa kanu idzaka qad malaku Misra wa ghalabu 'alayha. Qala Ibnu Sina wa bisabab dzalik ishtaghaltu fil falsafah likaunihim kanu yarawnaha. Syuf, kata Ibnu Sina, itulah sebab kenapa aku menyibukkan diri mempelajari ilmu filsafat. Kenapa? Orang-orang memandang orang yang sibuk dengan ilmu filsafat adalah orang besar di zaman itu. Jadi ilmu yang tinggi, yang agung adalah para filsafat di zaman itu. Wa dhahara fi ghairi haula'i min at-tajahhum ma dhahar. Saksi bahasannya, kita ingin mengambil pelajaran. Inilah yang terjadi di zaman sekarang, bahwa ketika seseorang di dalam agama mengetahui ilmu filsafat, itu dianggap orang yang cerdas dan pintar. Sementara ini kapan muncul? Di zaman Ma'mun. Kemana kalian dari zaman ayah Ma'mun, kakeknya
Bani Umayyah khalifah, kemana kalian? Kenapa baru di zaman Ma'mun kalian banggakan ini? Yang ini di antara awal mula kehancuran Islam. Mereka membanggakan awal mula kehancuran Islam. Ini yang mereka banggakan. Mereka enggak baca sejarah berarti. Atau sangkan dalil disampaikan enggak mau terima, apalagi cuma membaca sejarah. Wa dhahara fi ghairi haula'i min at-tajahum ma dhahara. Maka muncullah para pemahaman Jahmiyah dan orang-orang. Wa dhahara bidzalika at-tasdiq ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama thabata fi sahihain an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ini bukti nyata juga dari aplikasi dan benar ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang berkata, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwa al-qudwa bil qudwa. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah, metode-metode orang-orang sebelum kalian. Yakni qudwah bil qudwah. Ujung anak panah itu yang segitiga itu dikatakan qudzah. Artinya satu ini yakni sejengkal, kan tidak sampai sejengkal ujung anak panah itu. Kan ada yang segitiganya itu. Itu dikatakan qudzah. Yakni satu ini dengan satu itu. Yakni ujung anak panah dengan ujung anak panah. Dikit-dikit menunjukkan, bukan banyak-banyak. Sedikit demi sedikit kalian ikuti orang-orang sebelum kalian. Hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuhu. Sampai mereka masuk ke dalam hujrat dhabb, kalian pun akan memasukinya. Mau jungkir balik mereka, sebutkan dalam riwayat, sampai apabila pun yakni mereka menzinahi ibu mereka, kalian pun akan ikuti. Yani subhanallah, ajib. Memang inilah di antara bentuk tasyabbuh bil kuffar yang nyata. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Naam, adzan. Fadhil. Naam, sebagaimana kita sebutkan bahwa inilah awal mula kehancuran dan runtuhnya kaum muslimin di zaman itu, ketika mereka menyerupai para kufar dalam konsep beragama. Disebutkan dalam hadis, mungkin belum pernah antum dengar atau pernah dengar, yang Anda bilang tadi, bahwa sekiranya pun mereka para kufar menzinai ibunya, saking kuatnya mereka menyerupai kufar, mereka pun akan ikut menzinai ibunya. Na'udzubillah. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwa an-na'l bin na'l. Akan sungguh datang kepada umatku sebagaimana apa yang terjadi pada Bani Israel, sejengkal atau satu seperti jarak sendal satu dengan sendal yang lain. Ini sangat pendek. Hatta law kana minhum man ya'ti ummuhu alaniyatan lakana min ummati man yasna' dzalik. Sampai sekiranya ada salah seorang di antara mereka yang ada yang menzinahi ibunya, maka dari umatku akan ada yang melakukan itu. Yakni mubalaghah litashabbuh, menunjukkan benar-benar mereka sebagian kaum muslimin benar-benar menyerupai kaum kufar. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi. Nah, beliau menyebutkan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah setelah menyebutkan bahwa kapan kutub-kutub Yunani dan kutub-kutub Romawi, kutub-kutub India, kutub-kutub Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di masa siapa? Rashid. Nah, di masa Al-Ma'mun. Di masa Al-Ma'mun, dengan dialah sebab tersebarnya pemahaman Jahmiyah. Nah, kata beliau, wa hiya fi awwal al-amr kanat a'zam zuhuran fa kana inma yadhhar min al-bid' ma kana akhaf min ghayrihi kama dhahara fi awakhir asr al-khulafa ar-rashidin bid'ah al-khawarij wa at-tashayyu'. Yani munculnya kebid'ahan itu, pemahaman yang sesat, sudah ada di zaman siapa kemarin kita sebutkan? Di zaman Utsman. Mereka memiliki kelompok yang kuat dan
dan punya kekuatan. Itu di zaman Uthman, khususnya ketika Uthman wafat. Muncullah pemahaman Khawarij. Kemudian setelah Khawarij Syiah. Kemudian Qadariyah dan Murji'ah dan Jahmiyah. Nah, Al-Qadariyah muncul di zaman di zaman sahabat Abdullah bin Umar. Muncul di Basrah, Ma'bad Al-Juhani. Jelas. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Thumma fi awakhir asri as-sahabah dhaharat al-qadariyah wal murji'ah." Di akhir-akhir masa sahabat muncullah apa? Qadariyah dan Murji'ah. Zaman Abdullah bin Umar. Thumma ba'da inqiradi akabir at-tabi'in dhaharat al-Jahmiyah. Kemudian setelah wafatnya para pembesar tabi'in muncullah pemahaman Jahmiyah. Thumma lamma urribat kutubul furs wal rum dhaharat tashabbuh bi Faris wal Rum. Setelah diterjemahkan kitab-kitab Persia, Romawi, maka muncullah konsep mengikuti mereka. Ini di zaman Ma'mun. Wa kutub al-Hind, kitab-kitab India, intaqalat bitawassud al-furs ila al-muslimin. Kitab India masuk ke dalam tubuh kaum muslimin melalui Persia. Kitab-kitab Yunani masuk ke dalam kaum muslimin melalui melalui apa? Tadi kita sebutkan Romawi. Nah, melalui Romawi. Wa kutubul Yunan intaqalat bi tawassud ar-Rum ila al-muslimin fa dhaharat al-malahida al-batiniyah ila akhir kalamihi Ibn Taimiyah. Lihat kata al-Imam Al-Zahabi, lamma tawalla al-Ma'mun al-khilafata ala ra'si al-200 najama at-tashayyu' wa abda safhatahu. Ketika Ma'mun menjadi pemimpin, khususnya di ujung 200 Hijriyah terakhir, maka kuatlah orang-orang Syiah dan menampakkan lembaran mereka. Wa kana al-Ma'mun Syi'iyyan. Ini kata Imam Az-Zahabi. Wa kana al-Ma'mun Syi'iyyan. Ma'mun ini punya konsep Syiah. Fal-Ma'mun awwalu man a'lana bid'at al-qaul bi khalqil Qur'an. Ma'mun ini di antara orang yang pertama kali memunculkan konsep Al-Quran makhluk atau pemahaman Al-Quran makhluk minas salatin, dari kalangan para penguasa. Wada'a ilaiha biquwwati sultan, bahkan dia mendakwahkannya dengan kekuatan pemerintahnya. Wa kana kalamuhu fil Quran sanah 12 wa 200 fa ankara an-nas dhalika wa tarabu wa lam yanal maqsuduhu فتر إلى وقت ولكنه لم يرجع عن قوله وصمم على امتحان العلماء في سنة 18 وشدد عليهم فأخذه الله. Sebagaimana kita sebutkan bahwa Ma'mun ini akhirnya meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lihat kata Ibn Taimiyah, ini yang Anda sampaikan kemarin. Kata Ibnu Taimiyah, ma adhunnu anna Allah yaghfal 'anil ma'mun. Aku tak menyangka, aku enggak yakin bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh Ma'mun. Wala budda an yuqabilahu 'ala ma i'tamadahu ma'a hadhihi al-ummah min idkhali hadhihi al-'ulum al-falsafiyyah baina ahliha. Bahwa Allah pasti akan membalas Ma'mun atas apa yang ia lakukan dan apa yang ia paksakan kepada umat ini dari memasukkan ilmu-ilmu filsafat di tengah-tengah pemeluknya. Nah, ma adhunnu anna Allah yaghfal 'anil Ma'mun. Lihat, subhanallah, dia apa? Bukan dia yang langsung menerjemahkan, tapi apa, dengan kekuatan dia. Ini diantara sebab apa? Keburukan. Berkata Suyuti, awwalu man adkhala al-mantiq wal falsafa wa sa'ir ulum al-Yunan fi millati al-Islam wa ahdaraha min jazirati Qubrus al-Ma'mun. Yang pertama kali memasukkan ilmu mantik dan ilmu filsafat dan ilmu-ilmu Yunani di tengah-tengah kaum muslimin adalah Ma'mun, khususnya di
Jazirah Qubrus. Naam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, "Falamma ibtada'atil Jahmiyah hadhihi al-maqalat fi athna'i al-mi'ah ats-tsaniyah." Ketika orang-orang Jahmiyah memunculkan pemahaman-pemahaman menolak sifat itu, khususnya di 200 terakhir, yakni 200 Hijri terakhir, fa ankara dzalika salaful ummah wa a'immatuha, maka para ulama dari kalangan ulama salaf dan imam mengingkari mereka. Thumma istafhala amruhum ila awail al-mi'ah ats-tsalitsah bisabab ma adkhaluhu fi syirkihim wa firyatihim min ulatil umur wa jarat al-mihna al-mashhurah. Sehingga terjadilah fitnah yang besar, di mana apa? Di mana pada saat itu Ma'mun dan para pemerintahnya memaksa manusia untuk mengatakan apa yang mereka yakini dari Al-Quran makhluk atau Allah tidak dilihat di hari kiamat. Kemudian kata beliau, fakana qadhi al-qudah fi ahdi al-Ma'mun, pada saat itu di masa Ma'mun yang menjadi muftinya lah dikatakan qadhi, dan di masa Al-Mu'tasim dan di masa Al-Wathiq Ahmad ibni Abi Dawud. Ahmad ibni Abi Du'ad, afwan. Ahmad ibni Abi Du'ad. Hadza kana ma yusamma al-yawm mansib wa wazir al-adl. Kata beliau, itulah yang kalau dikatakan yakni menterinya. Wazir mansib, wazir al-adl. Menterinya siapa? Ma'mun. Qadhi al-qudah. Menteri yang paling tinggi. Apa dikatakan kalau di bahasa Indonesia, di negara Indonesia? Menteri yang paling tinggi. Apa Frans? Hah? Enggak ada. Nah, maka beliau menyebutkan, maka si Ahmad ibn Abi Dawud ibn Abi Du'ad inilah yang menjadi menteri tertinggi di sisi Ma'mun, Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim, sampai datang Al-Mutawakkil. Nah, ketika datang Al-Mutawakkil, maka dia mengganti menteri ini. Menteri ini pemahaman Jahmiyah, si Ahmad bin Abi Du'ad. Jelas memiliki pemahaman Jahmi. Ini singkirkan, ini enggak berguna. Jahmi. Wa a'ada al-haq ila ahli sunnah. Kemudian di masa Al-Mutawakkil, maka ahli sunnah pun mulai berjaya. Wa ba'da dzalika dhahara qaul ahli sunnah walakin ba'da imtihan asib fi hadhihi al-mas'alah. Subhanallah. Setelah apa? Setelah terjadi pertumpahan darah, terjadi fitnah yang besar, maka alhamdulillah Allah lapangkan kaum muslimin pada saat itu. Dan begitulah apa? Ujian. Begitulah ujian terjadi. Ada masa lapang, fitnah besar, kemudian nanti datang apa? Pembaharunya yang membersihkan. Nanti muncul lagi, hilang, muncul lagi. Begitulah seterusnya. Nah, kemudian sebagaimana kita sebutkan bahwa ketika di masa Bani Umayyah belum nampak ada kebid'ahan dalam perkara akidah yang nyata. Dalam tanda kutip, mereka belum ada yang menjadi ahli bid'ah yang nyata dari kalangan siapa? Bani Umayyah ini. Kecuali Marwan Al-Ja'di. Kemarin kita sebutkan bahwa Marwan ini diajarkan siapa? Al-Ja'd bin Dirham. Sehingga dari dialah runtuhnya khilafah Bani Umayyah. Nah, baik, ada pertanyaan? Fadhal Pak Amin. La, Ma'mun duluan meninggal. Ma'mun duluan meninggal dibandingkan Al-Imam Ahmad. Makanya tadi kita sebutkan bahwa ketika Ma'mun memerintahkan
asistennya atau panglimanya untuk mengikat orang-orang yang enggak mau mengatakan Al-Quran makhluk, tinggallah Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Kan itu dua-duanya. Kemudian diikat, dibawa kepada Ma'mun. Sebelum sampai kepada Ma'mun itu subhanallah, lihat. Allah wafatkan Ma'mun. Ya Allah lindungi orang-orang yang sabar, kan gitu. Allah alam apa yang terjadi kalau sampai kepada Ma'mun. Mungkin dibunuh, mungkin disiksa, mungkin di ini, tapi Allah wafatkan Ma'mun. Nah, jadi bersihnya atau munculnya sunnah, hilangnya para Jahmiyah itu di masa Al-Mutawakkil. Di masa Al-Mutawakkil, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq masih ada. Karena itu tadi si menterinya masih Jahmiyah, Ahmad ibni Abi Duat, masih Jahmiyah. Kemudian diganti dia sama Mutawakkil, Mutawakkil mengganti dia, barulah konsisten keadaan ahli sunnah, tenang dan aman di situ. Ilahuna alhamdulillah. Ada. Naam. Jadi pemahaman mereka itu, konsep menolak sifat itu ada sampai sekarang. Iya. Jadi pemahaman mereka itu sebenarnya mirip dengan pemahaman Asy'ariyah di Indonesia. Ilahul alhamdulillah.